Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamelia Putri. Kali ini kita akan belajar akidah akhlak kelas 7. Nah, di sini saya akan membahas mengenai akhlak tercela, yaitu riya dan nifak. Sebagai hamba Allah, sudah sepatutnya menunjukkan rasa tasyakurnya kepada Allah dengan memperbanyak amal ibadah yang ikhlas agar diterima Allah. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai riya. Pengertian riya, riya dalam bahasa Arab artinya memperlihatkan atau memamerkan. Secara istilah, riya yaitu memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, baik barang maupun perbuatan, baik yang dilakukan dengan maksud agar orang lain dapat melihatnya dan akhirnya memujinya. Hal yang sepadan dengan riya adalah sum'ah, yaitu berbuat kebaikan agar kebaikan itu didengar orang lain dan dipujinya, walaupun kebaikan itu berupa amal ibadah kepada Allah. Orang yang sum'ah dengan perbuatan baiknya berarti ingin mendengar pujian orang lain terhadap kebaikan yang ia lakukan. Dengan adanya pujian tersebut, akhirnya masyhurlah nama baiknya di lingkungan masyarakat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya barang siapa berbuat baik karena ingin didengar oleh orang lain atau sum'ah, maka Allah akan memperdengarkan kejelekannya kepada yang lain. Dan barang siapa berbuat baik karena ingin dilihat oleh orang lain atau riya, maka Allah akan memperlihatkan kejelekannya kepada orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Allah juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat 142 yang artinya sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya atau dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Quran Surah An-Nisa ayat 142. Alangkah meruginya orang-orang yang bersifat riya dan sum'ah, karena mereka bersusah payah mengeluarkan tenaga, harta, dan meluangkan waktu, tetapi Allah tidak menerima sedikit pun amal ibadah mereka, bahkan ajab yang mereka terima sebagai balasannya. Selanjutnya, macam-macam riya. Nah, macam-macam riya ini ada dua. Yang pertama, riya jali, yaitu ibadah atau kebaikan yang sengaja dilakukan di depan orang lain dengan tujuan tidak untuk mengagungkan Allah, melainkan demi mencari pujian orang lain untuk kebanggaan atau tujuan selain Allah. Kemudian riya kafi, yaitu melakukan ibadah atau kebaikan secara tidak terang-terangan, tapi dengan maksud agar ia dihormati dan dimuliakan oleh masyarakat. Riya kafi merupakan penyakit hati yang sangat halus dan samar, yang ujungnya sama dengan riya jali, yaitu mengharap pujian dan sanjungan dari orang lain. Nah, selanjutnya yaitu bentuk-bentuk atau contoh perbuatan riya di dalam kehidupan sehari-hari. Perbuatan riya sebagai berikut. Yang pertama, seseorang menyumbang masjid di hadapan banyak orang dengan maksud agar orang banyak menilai dirinya sebagai orang yang ahli jariyah. Yang kedua, seorang siswa senang melaksanakan sholat duha atau duhur dengan harapan supaya dapat nilai dari gurunya. Yang ketiga, bapak taupan membantu pesantren di kampungnya dan supaya panitianya dan mengumumkan dari hasil sumbangannya dengan maksud agar jamaah menilai dirinya ahli menyumbang. Yang keempat, sifat-sifat yang melekat pada diri seseorang seperti keelokan dirinya, pakaian dan perhiasan atau kecakapan berbicara, serta keturunannya. Nah, yang kelima, keengganan melakukan ibadah sendiri, namun merasa senang apabila ada yang melihatnya. Kemudian yang keenam, yang lebih tersembunyi adalah menolak riya dan terus beribadah tanpa sedikit pun disertai riya. Tetapi begitu ada orang lain mengetahui amal ibadah dan amal solehnya, dia sangat bahagia dan makin menambah ibadahnya. Kemudian yang ketujuh, seorang yang mengadakan aksi sosial, misalnya membantu korban banjir, gempa bumi, menyantuni anak yatim di hadapan banyak orang dengan maksud agar ditayangkan di TV ataupun di radio.
Nah, selanjutnya yang kita akan bahas adapun yaitu akibat negatif ria, di antaranya yang pertama, menghapus pahala amal baik. Yang kedua, mendapat dosa besar karena ria, termasuk perbuatan syirik kecil. Yang ketiga, tidak selamat dari bahaya kekafiran karena ria sangat dekat hubungannya dengan sikap kafir. Nah, selanjutnya kita bahas adalah perilaku menghindari ria. Yang pertama, memandang semua makhluk itu tunduk di bawah kekuasaan Allah, sehingga makhluk itu dapat mendatangkan kesenangan dan dapat pula menimbulkan bencana karena tidak membutuhkan pujian dan sanjungan mereka. Yang kedua, melatih diri untuk beramal secara ikhlas walaupun sebesar apapun yang dilakukan. Yang ketiga, berusaha menyembunyikan dan merahasiakan ibadah dari orang lain dan ridha terhadap semua amal untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Cukup Allah sajalah yang mengetahui dan memuji amal ibadahnya. Yang keempat, mengendalikan diri agar tidak merasa bangga apabila ada orang lain memuji amal baik yang dilakukan. Yang kelima, mengendalikan diri agar tidak emosi apabila ada orang lain yang meremehkan kebaikan yang dilakukan. Yang keenam, tidak senang memuji kebaikan orang lain secara berlebih-lebihan karena hal itu dapat mendorong pelakunya menjadi ria atas kebaikannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai nifak. Pengertian nifak secara bahasa, nifak berasal dari kata nafika yang artinya salah satu lubang tempat keluarnya yarbu atau hewan sejenis tikus dari sarangnya. Nifak juga berasal dari kata nafak, yaitu lubang tempat bersembunyi. Nifak juga berarti bermuka dua, pura-pura pada agamanya. Kemudian lubang tikus di padang pasir yang susah ditebak tembusannya. Nah, menurut istilah, nifak yaitu sikap yang tidak menentu, tidak sesuai antara ucapan dengan perbuatan perilaku. Seperti ini pada hakikatnya adalah ketidaksesuaian antara keyakinan, perkataan, dan perbuatan, atau dengan kata lain, tindakan yang selalu dilakukan adalah kebohongan, baik hati nuraninya terhadap Allah maupun sesama manusia. Nah, orang yang melakukan perbuatan nifak disebut munafik. Firman Allah artinya, dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami telah beriman, dan bila mereka kembali kepada syaitan atau setan, mereka mengatakan sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok. Quran surah Al-Baqarah ayat 14. Selanjutnya kita bahas yaitu macam-macam nifak. Ada dua ya. Yang pertama yaitu nifak itikadi. Nifak itikadi adalah suatu bentuk perbuatan yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, sedangkan dalam hatinya tidak ada keimanan sama sekali. Dia sholat, bersedekah, dan beramal soleh lainnya, namun tindakannya itu tanpa didasari keimanan dalam hatinya. Nah, yang kedua nifak amali. Nifak amali adalah kemunafikan berupa pengingkaran atas kebenaran dalam bentuk perbuatan. Selanjutnya kita bahas yaitu bentuk dan contoh perbuatan munafik. Yang pertama, hanya berpikir jangka pendek, yaitu kekayaan duniawi semata. Dua, tidak mampu beramar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga, sering sekali dalam pembicaraannya menyindir dan menyakiti Nabi atau Islam. Yang keempat, ragu terhadap kebenaran Islam. Yang kelima, enggan melakukan sholat. Kalaupun melakukan sholat pasti karena paksaan orang lain. Yang keenam, tidak punya kepastian dalam berpikir dan bertindak. 7, terbiasa dengan kebohongan, ingkar janji, dan hianat. 8, suka membual mengenai keindahan duniawi dan melupakan kehidupan akhirat. Nah, akibat buruk sifat nifak sebagaimana akhlak tercela yang lainnya, nifak pun berakibat buruk bagi diri sendiri dan orang lain. Adapun akibat sifat nifak antara lain sebagai berikut. Nah, bagi diri sendiri, yang pertama, tercela dalam pandangan Allah dan sesama manusia sehingga dapat menjatuhkan nama baiknya sendiri. Yang kedua, hilangnya kepercayaan dari orang lain atas dirinya. Ketiga, tidak disenangi dalam pergaulan hidup sehari-hari. Yang keempat, mempersulit jalan untuk memperoleh rezeki karena orang lain tidak mempercayainya lagi. Kemudian yang kelima, mendapat siksa yang amat pedih kelak di hari akhir.
Kemudian bagi orang lain, yang pertama menimbulkan kekecewaan hati sehingga dapat merusak hubungan persahabatan yang telah terjalin baik. Apabila kekecewaan cukup berat bisa menimbulkan anarkis. Yang kedua, membuka peluang munculnya fitnah karena ucapan atau perbuatan yang tidak menentu. Yang ketiga, mencemarkan nama baik keluarga dengan masyarakat sekitarnya sehingga merasa malu karenanya. Kemudian upaya menghindari sifat nifak. Adapun upaya untuk menghindari diri dari sifat nifak antara lain selalu menyadari bahwa yang pertama, nifak merupakan larangan agama yang harus dijauhkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, nifak akan merugikan diri sendiri dan orang lain sehingga dibenci dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, nifak tidak sesuai dengan hati nurani manusia atau termasuk hati munafik sendiri. Yang keempat, kejujuran menenteramkan hati dan senantiasa disukai dalam pergaulan. Nah, itu sajalah yang dapat saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.